Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan. Dan di video ini saya mau ngebahas salah satu emiten BUMN yang akhir tahun 2021 lalu baru saja melakukan IPO, yaitu PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau lebih dikenal dengan Mitratel. Nah, gimana sih kinerja maupun prospek Mitratel ini pasca IPO? Apakah Mitratel menarik untuk diinvestasikan? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Oke, jadi Mitratel ini terbilang belum lama nih melantai di Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Dimana pada tahun lalu, tepatnya di tanggal 22 November 2021, Mitratel baru saja melakukan IPO ya, dengan ticker code-nya adalah MTEL. IPO Mitratel sendiri tergolong IPO yang nilainya cukup jumbo ya, karena Mitratel mampu meraih dana IPO itu sebesar 18,8 triliun rupiah. Dan sebagai gambaran, angka IPO tersebut merupakan IPO terbesar nomor 2 di bawah Bukalapak yang senilai 21,9 triliun rupiah. Bahkan IPO Mitratel ini lebih besar dibandingkan dengan IPO Gotoh yang akhirnya ditetapkan di harga 338 atau sebesar 17,5 triliun rupiah. Namun demikian, harga saham Mitratel sendiri sejak IPO ini relatif belum bergerak, di mana teman-teman bisa lihat di sini sejak IPO harga saham Mitratel itu masih bergerak sideways di range sekitar 760 sampai dengan 830-an. Lalu gimana nih prospek Mitratel pasca setelah IPO ini? Apakah perusahaan ini akan cemerlang di tahun-tahun berikutnya? Yuk kita coba bedah emiten Mitratel. Jadi perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu ya bahwa PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel ini merupakan anak perusahaan Telkom dan merupakan perusahaan operator tower terbesar di Indonesia. Telkom sendiri saat ini memegang sekitar 71,8% kepemilikan saham di Mitratel dan masyarakat saat ini memegang sekitar 16,4%. Sisanya dipegang oleh PT Maleo Investasi Indonesia dan juga Citibank Singapura. Mitratel sendiri berdiri sebagai perusahaan yang melayani jasa telekomunikasi dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu sejak Oktober 1995. Dan seiring berjalannya waktu, Mitratel ini mulai menapaki bisnis tower tuh mulai tahun 2008 dan hingga kini Mitratel terus berkembang dan menjadi penguasa di bisnis tower. Saat ini Mitratel telah memiliki jumlah tower lebih dari 28.200 menara yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau tadi kita udah bahas sedikit tentang company profile, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang bisnis model dari Mitratel ini. Mitratel sendiri memiliki 3 bisnis utama yang menjadi bagian dari pendapatan perusahaan. Yang pertama adalah tower leasing. Mitratel ini menyewakan ruang di tower kepada perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia ya, seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan lain sebagainya. Tower leasing ini memberikan kontribusi yang terbesar saat ini bagi Mitratel, kurang lebih di kisaran sekitar 79-80% terhadap total pendapatan Mitratel. Dan yang kedua adalah tower reseller. Mitratel juga menawarkan tower telekomunikasi milik pihak ketiga sebagai penyewaan tambahan. Ya, simpelnya nih, misalkan saya punya tower, kemudian saya sewain ke teman-teman dan teman-teman sewain lagi ke orang lain. Ini bisnis tower reseller ini memberikan kontribusi sebesar kurang lebih 12% terhadap total pendapatan Mitratel. Nah, untuk tower reseller sendiri ini rencananya akan dipindahkan menjadi tower leasing untuk meningkatkan tingkat tenancy ratio di atas 2 kali. Yang ketiga adalah tower related services. Nah, ini adalah layanan lain-lain dari Mitratel yang terdiri atas project solution, fiber optik, layanan infrastruktur terkait digital, dan tower related service ini memberikan kontribusi pendapatan sebesar 9% dari total seluruh pendapatan Mitratel. Nah, sekarang kita coba bahas gimana sih prospek pertumbuhan industri tower telco. Nah, menurut saya nih, industri tower telco itu merupakan salah satu industri yang menarik untuk diinvestasikan. Kenapa? Pertama, karena Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar tower yang paling atraktif di global. Perlu teman-teman ketahui, industri operator tower di Indonesia itu merupakan salah satu dengan tingkat ROIC
terbesar di global. Tower untuk penyewa tunggal nih teman-teman, itu ada di kisaran ROIC-nya tuh sekitar 11%. Terus kemudian penyewaan tower untuk 2 penyewa itu nilai ROIC-nya kurang lebih sekitar 25%, dan penyewaan tower untuk 3 penyewa itu ROIC-nya bahkan bisa mencapai 38%. Nah, gede juga ya. Kenapa bisa demikian? Karena tingkat lease rate di Indonesia itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan US, Europe, India, atau China. Sebagai gambaran nih teman-teman, rata-rata tarif sewa bulanan per penyewa di Indonesia itu kurang lebih adalah di kisaran $900 sampai dengan $1.160 per bulan. Di sisi lain, tower provider di Indonesia juga tidak menerapkan diskon multi penyewaan seperti halnya yang diterapkan di India, China, dan Amerika Serikat. Jadi kasarnya nih, telco provider seperti Mitratel ini bisa menikmati manfaat penuh dari permintaan penyewaan tambahan tanpa harus memberikan diskon. Di sisi lain, capex-nya juga lebih rendah. Ya, di mana satu tower di Indonesia capex-nya itu kurang lebih hanya sekitar $35.000 sampai dengan $65 per towernya. Angka capex ini lebih kecil, let's say, dibandingkan dengan Amerika yang kurang lebih di kisaran $175.000 sampai $250.000 per towernya. Atau Europe yang kurang lebih capex-nya itu sekitar $90.000 sampai $130.000 per towernya. Yang selanjutnya, tenancy growth untuk operator tower di Indonesia ini cukup tinggi hingga tahun 2030 yang akan datang. Nah, ini ada analisis dari Mason ya mengenai pertumbuhan tenancy growth yang di Indonesia ini diprediksikan akan cukup tinggi dan diproyeksikan akan bertumbuh sekitar 35% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Hal ini disebabkan dua faktor nih teman-teman. Yaitu yang pertama, adanya kebutuhan dari network mobile operator atau NMO untuk kebutuhan coverage 4G atau 5G di luar Jawa, dan kebutuhan untuk capacity growth karena penggunaan data ini semakin tinggi. Karena dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan data seluler per pelanggan ini meningkat sekitar 11 kali lipat, dan berdasarkan analisis Mason ini juga teman-teman diperkirakan akan adanya explosion pertumbuhan penggunaan data sebesar 40 kali lipat hingga tahun 2026. Nah, tenancy ratio Mitratel sendiri juga terus meningkat, di mana pada tahun 2015 tenancy ratio dari Mitratel kurang lebih hanya sebesar 1,11 kali. Namun pada saat IPO kemarin tenancy ratio-nya itu sudah mencapai sekitar 1,57 kali. Bahkan kalau tidak memperhitungkan jumlah tower yang baru diakuisisi, tenancy ratio Mitratel ini bahkan bisa mencapai 1,7 kali. Nah, hal yang menarik berikutnya adalah industri tower telco ini juga tergolong high predictability terhadap future revenue-nya dan juga EBITDA margin yang cukup tinggi. Sebagaimana dengan perusahaan tower provider pada umumnya, Mitratel juga memiliki tingkat predictabilitas future revenue yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan operator tower di Indonesia pada umumnya memberlakukan kontrak jangka panjang terhadap para customernya. Jadi emiten seperti Mitratel ini ya memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih konsisten, dan di sisi lain meminimalisir tingkat churn rate. Sebagai gambaran ya, industri operator tower di Indonesia pada umumnya memiliki tingkat EBITDA margin yang tinggi, itu kurang lebih sebesar 70-80%. Dan adanya barriers of entry yang tinggi ini juga menyebabkan tingkat persaingan di industri ini cukup terbatas. Nah, sekarang kita langsung bedah bagaimana sih sebenarnya kinerja dari Mitratel ini. Ya, kita akan bedah antara kinerja operasionalnya dan juga kinerja keuangannya. Nah, sekarang kita mulai kinerja operasionalnya terlebih dahulu. Dari jumlah tower Mitratel ini terus bertumbuh, teman-teman. Ya, bahkan jumlah tower Mitratel itu sudah bertumbuh sekitar 2,2 kali lipat dari tahun 2018 lalu sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Di mana pada tahun 2018 lalu jumlah tower itu hanya sekitar 12.485 tower, dan di akhir 2021 itu sebesar atau sebanyak 28.206 tower. Kalau dihitung dengan CAGR, ya pertumbuhan tower dari Mitratel ini bertumbuh sebesar 22% per tahunnya. Ya, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri yang kurang lebih hanya sekitar 4%-an. Kemudian yang selanjutnya dari segi tenan tower Mitratel juga terus bertumbuh.
ya menjadi di tahun 2021 itu sudah di atas 42.500. Jadi sama kalau kita ukur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, jumlah tenan dari Mitratel ini sudah meningkat 2,7 kali, atau kalau kita hitung dengan CAGR itu kurang lebih sebesar 39% per tahunnya. Kalau dari sisi tenancy ratio MTEL atau Mitratel ini juga bertumbuh 0,39 kali ya sejak 2018 hingga tahun 2021, di mana rata-rata industri itu hanya sebesar 0,27 kali. Jadi data-data tersebut menunjukkan bahwa kinerja operasional yang ditampilkan oleh Mitratel ini berada di atas rata-rata industri. Poin selanjutnya adalah peta persaingan tower yang dimiliki oleh Mitratel juga terbilang sangat luas dan sulit direplikasi kompetitor. Nah, peta persebaran yang cukup besar ini menjadi economic moat yang tinggi bagi Mitratel karena hal ini tidak mudah untuk direplikasi oleh para pesaingnya. Oke, sekarang kita coba bedah kinerja keuangan dari Mitratel. Nah, ini adalah data pendapatan tahunan dari Mitratel dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari segi pendapatan bisa kita lihat Mitratel mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang cukup konsisten ya, dari 4,09 triliun di tahun 2017 hingga mencapai 6,87 triliun di akhir 2021. Jika di rata-rata secara CAGR, revenue dari Mitratel ini bertumbuh 14% per tahunnya. Dari sisi bottom line, laba bersih dari Mitratel juga mencatatkan pertumbuhan yang konsisten. Dari 407 miliar di tahun 2017 mencapai 1,38 triliun di tahun 2021. Jika di rata-rata secara CAGR, laba bersih dari Mitratel bertumbuh 36% per tahunnya. Dan dengan kata lain, Mitratel juga mencetak net profit margin yang tebal, di mana net profit margin ini mencapai 20,1%. Nah, menariknya adalah jika dibandingkan dengan pemain lain di industri yang sama, Mitratel ini juga mencetak pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel ini, di mana rata-rata pertumbuhan baik dari sisi revenue maupun net profit dari Mitratel ini lebih tinggi dibandingkan dengan para pemain lainnya di industri. Nah, itu tadi dari sisi profitabilitas. Bagaimana dengan balance sheet-nya? Bukan hanya mencetak profitabilitas yang bertumbuh, tapi Mitratel juga memiliki balance sheet yang terbilang sehat pasca IPO. Jumlah aset meningkat dari 25,2 triliun menjadi 57,7 triliun ya, atau bertumbuh 128% secara year on year pasca IPO. Jumlah ekuitas juga meningkat dari 8,16 triliun di tahun 2020 menjadi 33,64 triliun atau meningkat sekitar 312% pasca IPO, di mana 18,8 triliunnya tadi adalah dana dari IPO. Nah, yang menariknya adalah liabilitas itu hanya meningkat dari 17,1 triliun di 2020 menjadi 24,1 triliun di 2021. Ya, jadi peningkatan aset, peningkatan ekuitas itu jauh di atas peningkatan liabilitas. Nah, hal ini membuat kemampuan membayar hutang Mitratel juga cukup meningkat tajam. Teman-teman bisa lihat di tabel ini bahwa current ratio meningkat dari 0,39 kali di 2020 menjadi 3,29 kali di 2021. Cash ratio juga meningkat dari 0,07 kali menjadi 2,95 kali. DER juga turun dari 2,1 kali di 2020 menjadi 0,72 di tahun 2021, dan interest coverage ratio itu masih terjaga di 3,43 kali. Nah, satu hal yang ingin saya highlight dari balance sheet MTEL ini, teman-teman, adalah MTEL saat ini juga masih memegang kas jumbo sebesar 19,1 triliun. Nah, dengan kas yang jumbo ini, Mitratel dapat melakukan akuisisi tower tanpa perlu mengeluarkan hutang atau menggunakan leverage. Nah, sebagai gambaran, tadi saya sudah sebutkan, untuk akuisisi satu tower membutuhkan capex kurang lebih sebesar 35.000 sampai 65.000 US dollar di Indonesia. Anggaplah kita ambil nilai tengahnya yaitu 50.000 US dollar per tower. Nah, kalau kita pakai kurs 14.300, maka 50.000 US tower ini setara sekitar 715 juta per towernya. Nah, di dalam prospektus disebutkan bahwa kurang lebih 90% dari pengolahan dana IPO ini adalah untuk akuisisi tower baik secara organik maupun anorganik. Berarti kurang lebih yang akan dianggarkan untuk akuisisi tower atau mengembangkan tower ke depannya itu sekitar 16,9
triliun. Berarti kalau 16,9 triliun ini kita bagi dengan 715 juta, ini hitungan kasarnya, maka Mitratel bisa mengakuisisi atau membangun 23.600-an tower dengan dana internal tanpa harus mengeluarkan hutang. Nah, ini salah satu privilege yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain, di mana kompetitor lain ketika harus mengakuisisi atau membangun tower ke depannya masih membutuhkan leverage. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai prospek industri dan juga kelebihan dari Mitratel, rasanya nggak fair kalau saya tidak menyebutkan risiko investasi di Mitratel. So, apa aja risikonya? Yang pertama adalah persaingan harga sewa menara. Menurut analisis dari Mason, tarif sewa pasar secara umum di Indonesia itu memang relatif menurun di tahun 2017 sampai tahun 2020. Dan harga sewa ini diperkirakan akan kembali sedikit menurun dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Kenapa? Karena para MNO ini akan memberikan pressure atau tekanan kepada para tower provider untuk menurunkan tarif sewanya. Namun, penurunan harga sewa rata-rata ini dapat dikompensasi dengan potensi volume bertambahnya jumlah penyewa di masa yang akan datang. Yang kedua adalah Mitratel termasuk perusahaan yang tergolong capital intensif. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang tower provider, Mitratel juga termasuk perusahaan yang capital intensif dan membutuhkan capex dalam jumlah besar setiap tahunnya. Nah, hal ini tercermin dalam laporan arus kas Mitratel yang dari tahun 2018 hingga tahun 2021 ini memang belum mencatatkan free cash flow. Dengan kata lain, kebutuhan capex masih lebih besar dibandingkan dengan arus kas operasi. Risiko berikutnya adalah secara tenancy ratio dari Mitratel ini memang relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya. Di mana saat IPO kemarin, tenancy ratio Mitratel kurang lebih ada di kisaran sekitar 1,57 kali. Ini include akuisisi tower baru. Nah, angka ini masih di bawah tenancy ratio misalkan Tebik yang saat ini kurang lebih tenancy ratio-nya di 1,89 kali. Ini include akuisisi PT Inti Bangun Sejahtera ya belum lama ini, dan tenancy ratio TWR yang sebesar 1,79 kali. Untuk itu dibutuhkan kemampuan manajemen perusahaan untuk terus menumbuhkan tenancy ratio serta menjaga pangsa pasarnya dengan cara organik maupun anorganik. Risiko berikutnya adalah kontrak yang akan berakhir dalam waktu dekat. Nah, dalam public expose-nya, ini manajemen juga menyampaikan bahwa ada sekitar 26% dari total nilai kontrak yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Meskipun manajemen juga menyampaikan bahwa tingkat renewal kontrak mencapai 98%, namun tetap saja hal ini perlu menjadi perhatian bagi investor. Yang terakhir adalah valuasi yang tidak terlalu murah. Pada saat video ini dibuat, harga saham Mitratel berada di kisaran Rp770 per lembar sahamnya. Harga 770 meskipun tidak bisa dikatakan mahal, tapi juga tidak bisa dikatakan under value. Nah, dengan valuasi yang tidak terlalu under value ini memberikan risiko investasi yang moderate bagi investor. Part yang terakhir adalah tentang valuasinya itu sendiri, teman-teman. Ya, seperti apa memang valuasinya? Nah, berdasarkan laporan keuangan yang terupdate di kuartal 4 2021, Mitratel mencetak laba bersih sebesar 1,38 triliun rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan jumlah saham beredar yang sebesar 83,5 miliar lembar saham, maka earnings per share Mitratel ada di kisaran sekitar Rp17 per lembar saham. Nah, harga 770 ini merefleksikan PE ratio saat ini adalah sekitar 46,6 kali. Nah, meskipun demikian, jangan lupakan faktor di mana jika dana IPO ini dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk akuisisi tower ke depannya, ditambah lagi dengan mengoptimalkan colocation, maka bukan tidak mungkin laba dari MTEL ini akan bertumbuh signifikan ke depannya dan membuat forward PE ratio menjadi lebih reasonable. Demikian pula dengan ekuitas pasca IPO yang saat ini sebesar 33,6 triliun dan book value per share mencapai Rp403 per lembar saham, MTEL saat ini dievaluasi pada price to book value 1,9 kali. Sepanjang tahun 2021, MTEL juga mampu menghasilkan arus kas operasi 5,36 triliun dan cash flow per share Rp62,7 per lembar saham, mengindikasikan saat ini Mitratel divaluasi pada PCF atau price to cash flow ratio 12,1 kali. Dan demikian pula dengan enterprise value Mitratel yang saat ini di kisaran 47,06 triliun dan EBITDA yang mencapai 5,18 triliun, maka Mitratel saat ini divaluasi pada EV per EBITDA sekitar 9,5 kali. Nah, itu tadi adalah potensi dan juga kelebihan maupun risiko berinvestasi di saham Mitratel.
Nah, menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah Mitratel sendiri termasuk emiten yang menarik untuk diinvestasikan untuk jangka panjang? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, itu tadi video mengenai Mitratel. Semoga kamu suka, dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.